sertifikasi di hotel, restoran, transportasi, juga sudah menertibkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan juga sudah dilakukan, green zone juga sudah kita lakukan, sampai yang terakhir ini adalah vaksinasi yang terus semakin digencarkan. Kesemuanya itu adalah langkah-langkah dalam rangka kita mempersiapkan menyongsong kunjungan wisatawan kita ke Bali. Ya. Hanya saja persoalan kapan border itu dibuka untuk Bali, untuk wisatawan mancanegara itu terus terang bukan kewenangan kita ya di Dinas Pariwisata, melainkan adalah kewenangan pusat yang terlibat dari beberapa kementerian yang dalam mengkaji itu ya. Saya kira animonya cukup antusias ya. Kalau lihat dari kedatangan jumlah wisatawan di bandara sekarang mencapai hampir 9.000 lebih ya, 9.000 lebih. Dan nampaknya angka ini mulai agak stabil ya, di sekitar 7.500 sampai 9.000 itu. Kalau dalam keadaan sebelumnya kan hanya 2.600, 3.000, ini cenderung ada peningkatan dan stabil angka peningkatan ini. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebagai sebuah kepercayaan ataupun confident itu ya, rasa percaya diri dari wisatawan itu untuk mau berkunjung ke Bali gitu ya. Karena dilihat dari segi angka COVID kan juga mulai melandai ya. Ini kami harapkan peran serta dari seluruh masyarakat Bali untuk bisa tertib secara standar, bisa menerapkan protokol kesehatan. Itu yang penting gitu ya. Walaupun kita sudah divaksin, bukan jaminan kita itu memberikan kekebalan 100%. Sehingga kombinasi antara yang sudah vaksin dengan menerapkan protokol kesehatan dengan bagus, itu akan memberikan kekebalan yang lebih. Ya. Itu yang kita harapkan dari peran serta masyarakat. Sekarang kan banyak penduduk masyarakat Bali yang ingin sebenarnya menonton langsung dan saat ini masih secara ya, memang suatu mengelola event seperti Pesta Kesenian Bali ini di era pandemi tentu berbeda dengan sebelum pandemi ya. Ini yang kita sebut dengan new normal gitu ya. Karena tidak ingin kita ada risiko kerumunan yang nanti akan bisa memicu terpaparnya masyarakat lagi. Ini kan akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Oleh karena itu melalui panitia ini sudah memberikan akses sekalipun tidak bisa langsung datang ya, itu melalui channel-channel entah YouTube, pembukaan itu juga bisa dilakukan. Yang penting adalah tidak terjadi kerumunan. Itu yang penting. Karena kita tidak tahu COVID ini kan tidak kelihatan. Mengintailah kita. Itu yang kita waspadai. Kenapa perlu protokol kesehatan? Ini adalah new normal, ya, tatanan kehidupan era baru mengelola event di era pandemi COVID. Apa perbedaannya Pak dengan PKB sebelumnya Pak? Nah, kalau PKB sebelumnya belum ada COVID kan berarti masyarakat sudah tidak ada intayan COVID kan gitu ya. Nah, sekarang karena masih suasana pandemi, ya kita kan tidak ingin masyarakat kita itu terpapar sehingga nanti akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan lagi kalau terjadi peningkatan kasus ya terhadap Bali, kan itu yang kita harus waspadai, harus kita jaga. Jadi dilakukan secara virtual juga Pak? Ya, dilakukan secara virtual. Ya. Ada berapa kegiatan Pak yang dilakukan secara virtual? Mungkin Dinas Kebudayaan yang tahu ya mengenai teknis. Oke, makasih Pak Kadis. Program kita ya di Pemprov Bali yang diinisiasi oleh Kemenko Marves, karena Bali mengalami keterpurukan ekonomi dan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi Bali itu, maka kita ingin mengundang 7 kementerian di bawah Kemenko itu plus BUMN yang ada di bawah itu untuk bisa melakukan aktivitas, entah itu meeting, entah itu bintek-bintek, ataupun apapun pertemuan-pertemuan diselenggarakan di Bali dengan maksud supaya okupansi hotel kita menjadi meningkat, mungkin penjualan produk-produk UMKM kita juga bisa meningkat ya, sehingga pekerja-pekerja kita itu bisa meningkat kan gitu ya. Jadi kita selalu berupaya sekecil apapun gitu ya, karena mancanegara belum bisa ya, domestik dulu yang kita gencarkan. Kami bersama tim sudah melakukan roadshow ke seluruh kementerian di Jakarta itu. Astungkara mereka juga bisa memberikan respon yang cukup bagus. Yang kira ini sudah mulai diterapkan ya. Ada beberapa pertemuan yang melibatkan peserta yang cukup banyak. Mungkin hari Minggu dari Bapenas juga akan datang, sampai hari Jumat mereka akan melakukan kegiatan di sini. Sebelumnya BPKP juga kami dengar juga sudah, dan beberapa BUMN ataupun pengusaha yang platform digital
sudah melakukan kegiatan ya, sehingga mudah-mudahan apa yang kami upayakan itu memberikan dampak yang positif lah untuk perekonomian Bali. Hingga akhir tahun ada berapa event Pak yang dirancang? Kalau khusus yang kita rancang di Dinas Pariwisata bersama dengan Kemenpar, 20 event yang kita siapkan ya. Cuman saya nggak hafal eventnya apa saja gitu ya. Termasuk di dalamnya antara lain ya. Sekarang kan sudah berlangsung BBTF, Bali and Beyond Travel Fair yang ada di Nusa Dua. Kemudian Ubud Jazz Village Jazz Festival itu juga dilaksanakan ya. Ada sekitar 20 ya. Yang kami rancang Tahun ini Pak? 2021 ini. Mungkin ada pesan khusus juga Pak Kadis terkait Bali ini kepada pengelola destinasi wisata dan juga baik, iya. Kepada terutama dari pihak tamu-tamu kita, hendaknya bisa melaksanakan kegiatan itu secara tersebar gitu ya. Jangan terfokus hanya di satu titik semata gitu ya. Kami ingin agar pertemuan-pertemuan itu bisa diselenggarakan di seluruh kabupaten. Selanjutnya tidak hanya rapat saja, mudah-mudahan mereka juga bisa travel untuk bisa berkunjung kepada objek-objek wisata, sekaligus juga bisa belanja-belanja ya. Di sini kan juga ada pameran, kami juga menginformasikan kepada mereka untuk bisa menghadiri acara-acara pameran seperti ini dengan maksud untuk bisa meningkatkan omset bagi para UMKM kita. Sebagai penuntun perjalanan Jabatuan